Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-26. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Kutipan ini masih melanjutkan kutipan-kutipan minggu yang lalu. Dan pada kutipan ini Yesus berbicara mengenai sikap dua orang anak yang diminta oleh bapaknya bekerja di kebun anggur. Minggu yang lalu kita merenungkan seorang pemilik kebun anggur yang mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Mereka yang bekerja terakhir ternyata mendapat upah sama dengan yang bekerja pertama. Pada kutipan hari ini masih berkaitan dengan pekerjaan di kebun anggur. Namun Yesus ingin menunjukkan kepada kita dua sikap orang ketika mendapat tawaran pekerjaan. Anak yang pertama disuruh bekerja dan dia menjawab kepada bapaknya, "Baik, Bapak." Namun kemudian dia tidak pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Sedangkan anak yang kedua, ketika bapaknya minta supaya dia bekerja di kebun anggur, spontan menolak. "Aku tidak mau." Kemudian dia menyesal. Lalu dia pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Yang ditanyakan oleh Yesus melalui perumpamaan itu adalah, siapa dari kedua anak ini yang melakukan kehendak bapaknya? Jelas anak yang kedua yang semula mengatakan tidak mau, tapi kemudian menyesal. Dua anak ini oleh Yesus dipakai untuk memberikan suatu gambaran, perumpamaan yang bisa kita jadikan sebagai cermin. Apakah saya termasuk anak pertama atau anak kedua? Anak pertama digambarkan sebagai para orang tua-tua kaum Farisi, kelompok orang Yahudi yang istilahnya sangat berpegang teguh kepada aturan keagamaan dari sejak kecil. Mereka ini dikenal sebagai agamawan atau kelompok-kelompok orang yang taat dan soleh. Namun ternyata itu hanya luarnya. Yang disoroti oleh Yesus adalah sikap ahli Taurat, orang Farisi, para tetua yang mempunyai status sebagai orang yang seharusnya menjalankan praktek hidup keagamaan dengan baik dan benar. Namun rupanya mereka ini jatuh kepada sikap mengamat-amati orang lain. Mereka memeriksa praktek yang dilakukan orang lain, dan mereka sendiri
tidak mempraktekkan apa yang semestinya dipraktekkan. Sikap seperti ini oleh Yesus digambarkan sebagai sikap anak pertama yang menjawab ya, tapi tidak pergi. Dengan kata lain, sikap anak pertama ini sebetulnya sungguh sikap yang negatif. Karena jawaban ya, baik Bapak, itu hanya sebuah basa-basi, hanya di mulut saja, tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam hatinya. Dia hanya ingin menyenangkan hati bapaknya sebagai seorang anak penurut. Baik Bapak, tapi dia tidak pergi bekerja. Mungkin dia pergi juga, tapi tidak ke kebun anggur, melainkan ke tempat lain yang lebih menyenangkan. Apakah ini gambaran orang-orang yang mengantar saudaranya atau keluarganya ke gereja, tetapi dia sendiri gak pernah masuk ke gereja? Bisa jadi inilah perumpamaan cermin, tempat kita bercermin. Sedangkan anak kedua dikatakan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka menolak untuk bekerja di kebun anggur, tapi kemudian mereka bertobat, lalu pergi juga ke kebun anggur untuk bekerja. Sikap ini lebih dipuji atau tidak? Saya kira Yesus bertanya, siapa yang melakukan perintah Bapaknya? Anak yang kedua. Yang menjadi garis bawah di sini adalah yang melakukan apa yang diperintahkan. Kondisi sebelumnya tidak dipersoalkan. Maka kita tidak ingin memuji anak yang kedua bahwa dia lebih baik. Tidak. Dia juga pada awalnya membuat ayahnya sakit hati dengan jawaban, aku tidak mau. Ayahnya tentu prihatin pada saat itu juga. Tapi ketika melihat anaknya berubah sikap, ayahnya pasti menjadi lega, menjadi senang, karena anaknya ini ternyata mengikuti apa yang dia minta. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dua sikap ini oleh Yesus ditawarkan kepada kita untuk bercermin bagaimana kita selama ini berdiri di hadapan Allah. Apakah kita sungguh-sungguh mau bertekun di dalam iman sampai akhir dengan mentaati apa yang dikehendaki oleh Allah? Atau kita awalnya taat, tapi kemudian berubah pikiran menjadi tidak taat? Kadang-kadang saya mendengar cerita beberapa orang yang sebelumnya tidak baptis Katolik. Nah, ketika dia baptis Katolik, keluarganya, ada yang suaminya atau istrinya atau saudaranya yang dulu mendorong-dorong dia, mengajak dia untuk menjadi Katolik, malah menjadi lebih malas atau malah meninggalkan iman Katolik. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Yesus bersabda, meskipun melihatnya kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Iman tidak cukup
hanya formalitas saja. Perjumpaan kita dengan Yesus mengajak kita juga untuk berubah dalam hidup kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang setia pada iman dan juga diperbaharui oleh perjumpaan kita dengan Yesus. Amin.